Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa, kakak yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam dan kami dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Siap mau dengar firman Tuhan? Kita dalam masih posisi berdiri. Terus sekali lagi kita dengan gerakan ya, kita nyanyi Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, strike, strike, strike. Oke, semuanya berdiri. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan
Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berubah, 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 berubah. Oke, kita masuk dengar firman Tuhan yang dibawa oleh Kak Beni. Shalom, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa ya adik-adik. Duduk yang manis, tutup matanya, kunci tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan kali ini menyinari dan menerangi hati kami untuk menjaga kelakuan kami selalu bersih di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan membawa satu cerita dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 9. Silakan buka Alkitabnya di dalam Mazmur 119 ayat 9. Benar. Oke, kakak akan membacakannya bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, hari ini dari ayat ini kakak akan membawa satu cerita dengan judul Firman Tuhan menjaga kelakuan bersih. Firman Tuhan menjaga kelakuan bersih. Nah, kakak tidak sendirian ini. Kakak punya teman yang akan menemani kita. Siapa ya namanya? Namanya Tono. Tono, di mana Tono ya? Wah, mana si Tono? Halo Tono. Wah, ini Tono. Halo Tono. Halo Kak Beni. Kak Beni, aku lihat sedang membaca deh. Baca apa itu Kak Beni? Oh, kakak sedang membaca Alkitab. Alkitab mau kakak ajarkan kepada teman-teman di rumah. Supaya dengan belajar firman Tuhan dan baca Alkitab ini, teman-teman bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi kelakuan mereka tuh jadi baik loh, gitu loh Tono. Oh, masa perbuatan kita jadi bersih kalau membaca Alkitab? Nggak percaya deh kalau Tono sudah baik dari dulunya loh Kak Beni. Aku nggak perlu baca Alkitab. Aku ikut hatiku aja. Pasti aku sudah bersih gitu loh. Hah? Tono bilang dia nggak perlu baca Alkitab untuk menjaga kelakuannya bersih. Padahal Alkitab ini tadi katanya apa adik-adik? Menjaga kelakuan bersih dengan firman Tuhan loh. Masa Tono kayak seperti itu? Nah teman-teman, kita tes dia. Apakah benar-benar kelakuannya bersih? Benar nggak? Mau tes dia? Tono, Kakak akan mengetes kamu. Apakah hatimu benar-benar bersih sesuai dengan firman Tuhan? Karena standar kehidupan kita adalah standar firman Tuhan. oke Kak Beni. Aku nggak takut di tes-tes. Aku biasa ikut ujian. Aku
Oke, kita tes ya. Pertama, kakak mau tanya. Kalau Tono keluar bawa keropok atau kue, terus ada teman-temannya tuh, ya, teman-temannya duduk di situ lihat kamu. Nah, Tono mau bagi nggak keropoknya atau kuenya sama teman-teman? Ayo. Gimana ya? Enggak deh. Aku kan yang beli keropoknya. Mamaku, bapakku kerja susah-susah. Ngapain aku bagi-bagi? Enak banget. Biar aja mereka lihat aku makan keropok sendiri. Enak nyam 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 nyam. Nah, teman-teman di rumah, gimana? Apakah itu adalah kelakuan yang penuh kasih? Dia tidak mau berbagi, ya kan? Padahal Tuhan Yesus mengajar kita tentang berbagi, mengasihi. Baru hal yang sepele aja tentang keropok, dia nggak mau bagi. Benar nggak teman-teman? Nah, gimana Tono? Kamu masak seperti itu? Itu kan karena nggak baca Alkitab. Begitu ya? Di Alkitab mengajar untuk berbagi dan memberi ya? Iya Tono, makanya kan kakak mau tes kamu lagi berikutnya. Apakah kelakuanmu sesuai dengan firman Tuhan? Oke, kakak tanya ya. Oke, aku siap. Aku siap. Yang kedua pasti sudah jujur nih. Sudah bagus nih. Sudah bagus. Pasti bersih kelakuanku. Kakak mau tanya yang kedua tentang mengampuni. Nah, kalau di sekolah atau di mana saja waktu Tono bermain, ada yang nyakitin kamu, terus ngolok kamu, atau menghina, apa yang Tono lakukan? Kalau aku Kak Ben, aku balas. Kalau perlu kutumbuk mereka. Hantam sekali. Lihat dia punya kelakuan. Masa Tuhan Yesus seperti itu? Coba lihat adik-adik. Tono mau berbuat baik enggak seperti itu? Dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus mau enggak? Tidak. Tuhan Yesus tidak mau. Dengar tuh Tono. Tuhan Yesus dalam Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Bahkan mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Luar biasa enggak? Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Nah, makanya harus baca Alkitab. Oh gitu ya? Wah, aku salah lagi dong. Aku gak bersih kelakuanku. Aduh, gimana nih? Nah, makanya harus baca Alkitab. Ya kan teman-teman, adik-adik ya. Nah, kakak mau tes lagi yang berikutnya nih. Tentang kelakuannya Tono yang bersih. Bersih nggak sesuai dengan firman Tuhan nggak? Aku gak takut. Pasti yang berikut ini aku kelihatan bersih deh. Silakan Kak Beni, aku gak takut. Oke, kita tanya. Nah, misalnya situasinya seperti ini, Tono. Tono ada di rumah sendiri. Nah, lalu ada uang di atas meja. Nggak tahu punya mama kah, punya bapak kah, punya kakak kah, punya siapa. Tapi tidak ada yang tahu, tapi ada uang di atas meja. Nah, apa yang Tono lakukan? Biasanya kalau aku ada uang di situ, aku ambil aja. Gitu kan Kak Beni? Gak apa-apa. Aku mau makan, aku mau beli es, kerupuk. Enak deh. Ada duit, ambil. Kadang-kadang di sekolah juga ada duit di atas meja teman. Aku ambil, gak apa-apa. Biasa aja. Itu kan gak ada yang punya. Jadi ambil aja. Nah, teman-teman, kalau situasi kita seperti itu bagus nggak? Nah, tidak, bilang mereka enggak. Karena firman Tuhan berkata di dalam hukum 10 hukum yang ke-8 katakan jangan mencuri. Kalau kamu bukan punya uang itu, kalau bukan Tono yang punya uang itu, berarti itu
mencuri. Makanya harus baca Alkitab. Itu baru 3 soal. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana Tono? Aduh, rupanya ya, aku nggak tahu loh itu salah. Nah, makanya harus baca Alkitab supaya kita tahu menjaga kelakuan kita tetap bersih. Firman Tuhan ini katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Muda di sini adalah juga dikatakan anak-anak seperti umur kamu, Tono. Makanya harus baca Alkitab, teman-teman di rumah. Gimana? Mau baca Alkitab enggak? Yang sudah pandai membaca harus sudah biasakan membaca Alkitab. Nah, kalau masih kecil, minta bapak mamanya bacakan ya. Demikian juga harus dengar firman Tuhan. Seperti hari ini dengar khotbah, dengar cerita firman Tuhan. Dengarkan juga lagu-lagu firman Tuhan, lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekolah minggu. Jangan nyanyi, anak-anak kecil nyanyinya lagu-lagu dunia, ya kan? Nah, bagaimana Tono? Siap ndak mau baca Alkitab ndak supaya kelakuanmu bersih? Iya kak, aku mau deh mulai membaca Alkitab. Ternyata kepandaianku nggak cukup untuk membuat aku baik. Firman Tuhan akan membuat aku banyak tahu tentang kebenaran apa yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih ya Kak Beni. Nah, ini nih, kakak mau kasih hadiah untuk kamu. Alkitab untuk Tono baca ya. Terima kasih Kak Beni untuk Alkitabnya ya. Tono akan rajin baca. Kalau Tono baca ini pasti kelakuan semakin bersih dan benar di hadapan Kristus. Nah, adik-adik, Tono berjanji akan membaca Alkitab. Gimana adik-adik? Harus berjanji juga ya baca Alkitab. Sudah pandai membaca, mulai baca Alkitab. Minta belikan sama bapak mamanya Alkitab. Khusus untuk adik-adik sendiri. Yang kecil-kecil, yang belum bisa baca, rajin-rajin mendengarkan firman Tuhan. Suruh bapak mamanya baca tiap hari. Harus ada ya. Nah, adik-adik, hari ini kita telah belajar bagaimana firman Tuhan itu bisa menjaga kelakuan kita untuk tetap bersih. Nah, teman kita Tono mau berkomitmen untuk melakukannya. Bagaimana adik-adik di rumah? Harus mau melakukan juga ya. Karena kalau mau menjaga kelakuan bersih, harus baca Alkitab. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengajarkan kami untuk rajin membaca Alkitab, rajin membuka kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, menyanyi lagu-lagu yang memuliakan Tuhan. Karena dari situ kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kami menjaga kelakuan kami tetap bersih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan, baik itu saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Dengan satu pujian yang mengatakan, Yesus Tuhanku, ini persembahanku. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus Tuhanku, ini persembahanku. Ku berikan bukan karena ku banyak harta. Yesus Tuhanku, ini persembahanku. Ku berikan karena ku mengasihimu. Sekali lagi kita nyanyi lagunya. Yesus Tuhanku, ini persembahanku. Ku berikan karena ku banyak harta. Yesus Tuhanku, ini persembahanku. Ku berikan karena ku mengasihimu. Yesusku baik, selalu baik. Dia berkatiku pagi hingga malam hari. Yesusku baik, selalu baik. Hidupku ini persembahanku. Sekali lagi kita nyanyikan. Tuhanku,
persembahanku. Ku berikan bukan karena ku banyak harta. Yesus Tuhanku, ini persembahanku. Ku berikan karena ku mengasihimu. Yesusku baik, selalu baik. Dia berkatiku pagi hingga malam hari. Yesusku baik, selalu baik. Hidupku ini persembahanku. Terima kasih. Kita masuk dalam doa syukur dan doa penutup. Sekali lagi, Kak Beni bawa kita dalam doa penutup. Terima kasih adik-adik telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dan juga akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dapat memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Terimalah persembahan kami, berkati juga orang tua kami ya Tuhan, dan pekerjaan yang mereka geluti. Tuhan Yesus memeliharakan, memberikan kesehatan selalu. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa terus menjaga dan melindungi serta memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami masih stay at home atau masih tetap berada di rumah dalam banyak kegiatan, bahkan saat ini juga liburan sekolah dan juga ibadah untuk anak-anak masih di rumah. Kami terus mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan dalam situasi ini. Kami minta Tuhan Yesus senantiasa jaga kami dan lindungi kami sepenuhnya ya Tuhan, dari segenap kelemahan-kelemahan dan bahkan secara khusus terhadap COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati juga pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang sungguh luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan untuk melayani kami. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ibadah sekolah minggu kita selesai. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.